Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi taqwallah wa taqwa. Hadirin sekalian, jamaah Masjid As-Sakinah, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qoli alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, tentunya ini anugerah yang luar biasa. Anugerah untuk kita diberikan kesempatan bisa menuntut ilmu. Semoga ini menjadi bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan siapa yang dalam perjalanannya senantiasa mencari ilmu, maka Allah permudah jalan kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya di kesempatan ini selawat salam adalah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini Allah menjaga kita semua, keturunan mulia kita semua, bila yaumil qiyamah dijaga oleh Allah sebagai umat yang betul-betul cinta kepada Nabi-Nya. Amin Allah. Amin. Doa di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin, di mana sumber hukum atau pegangan umat Islam kita semua adalah Al-Quran. Kemarin kita sudah membicarakan tentang Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian disampaikan kepada umatnya untuk menjadi tunjuk dan bil muttaqin. Kemudian kemarin juga sudah kita pelajari yang kedua dari hukum Islam, yaitu as-sunnah atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dari ucapannya, apakah dari perbuatannya, atau bahkan dari istiqomahnya, ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nah sekarang yang kita bahas yang ketiga. Ketika Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, artinya seluruh ibadah kita, perbuatan kita apapun harus bersumber dari Al-Quran. Ibadah kita harus bersumber dari nah, ketika di dalam Al-Quran tidak ada, maka sumber yang kedua adalah Al-Hadis. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, kronologinya begini, bukan tidak ada, tapi tidak dijelaskan secara konkret, secara lengkap, secara detail, sehingga sampai saat ini kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Satu contoh, di dalam Al-Quran, aqimus sholat, ada wa yuqimunas sholat, banyak, ada sekitar 62 kalimat yang menjelaskan tentang mendirikan sholat.
Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan seperti apa sholat yang harus kita lakukan. Sholat itu apa yang harus kita lakukan, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Maka ketika hanya kita harus berpegangan dengan Al-Quran saja, maka dia tidak akan bisa dan sanggup menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Sholatlah, dan sampai sholat seperti apa? Di dalam Al-Quran gambaran sholat itu tidak. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat ini 5 waktu. Uridat alaikumus sholat al-khams zuhur, ad-duhur, wal asr, wal maghrib, wal fajr. Ad-duhur, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Ada 5, itu dari hadis. Nah terus bagaimana pelaksanaannya? Rasulullah menyampaikan sholat sira kabeh kama ra'aitumu kaya ora ningali sapa sira kabeh ni ingsun. Sholatlah kalian semua seperti yang aku lakukan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kamu lihat aku menjalankan sholat. Tapi kan tidak dijelaskan rukunnya seperti apa, fardunya seperti apa, syaratnya seperti apa. Tidak ada penjelasan di dalam hadisnya yang menjelaskan konkret kayak apa itu sholat maghrib itu apa. Tidak ada. Mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang ketika ditinggalkan sholatnya batal, dan mana ketika ditinggalkan sholatnya tidak batal, tapi ada sujud sahwi. Lah inilah yang akan kita bahas, yaitu ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan, mahwal contoh begini. Awak itu sholat seperti tak ditakoki, kok iso sholat kaya ngono? Apa kita bilang menjawab, saya sholat seperti ini karena saya mempelajari dari Al-Quran. Saya sholat seperti ini mempelajari dari sunnah. Boten. Saya bisa sholat seperti ini karena saya melihat guru saya diulang waktu di madrasah, diulang waktu di masjid, diulang waktu kecil. Guru kita yang mengajar. Lah guru kita dari mana? Dari gurunya. Untuk sampai kemudian yang dari jalur Madhabul Arba'ah seperti yang kita laksanakan hari ini, seperti madhabnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya dari mana? Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari mana? Dari gurunya, yaitu Imam Kharijah. Kharijah dari gurunya sekaligus orang tuanya, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari mana? Dari Rasulullah SAW. Bahkan Zaid bin Sabit adalah ketua penulisan dari berapa? Berarti apa yang kita jalankan seperti ini dari Rasulullah SAW yang diturunkan kepada, yang disampaikan kepada muridnya yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit disampaikan kepada putranya yaitu Kharijah. Kharijah disampaikan kepada muridnya yaitu Rabi'ah. Rabi'ah disampaikan kepada muridnya yaitu Imam Malik. Imam Malik disampaikan kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Nah itu yang kemudian sampai sekarang. Bahkan hampir semua kitab yang saya baca itu ada sanadnya. Ada
ada sanadnya semua, mulai dari Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, semua saya punya sanadnya. Saya dari guru saya Dimyat Rois, beliau dari Syekh Yasin Al-Badani. Kitab semua yang Shalihin, Tajwid, yang fikih mulai dari Fathul Qorib, Takrib, Iqna, Ujairiyuna, semua kitab yang saya pelajari semua ada sanad. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami dan kemudian bisa menjadi apa yang kita lakukan menjadi yakin, prosesnya seperti itu. Dan sekarang membuat ijma, apa itu yang kemudian dinamakan ijma? Disampaikan di dalam kitab ini, al-ijma lughatan ittifaq, sepakat. Kalau sudah seperti itu menjadi akal setelah itu dari Al-Quran, kemudian as-sunnah, kemudian akal ini. Kalau sifatnya kolektif ijma, tapi kemudian kalau sifatnya individual nanti namanya qiyas. Gambarannya kan ijma itu lughatan adalah al-ittifaq, sepakat, kesepakatan daripada ulama. Wa istilahan, menurut istilah ittifaq umat Muhammadin yang dinamakan ijma adalah kesepakatan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafati, setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi asrin, dari satu masa, minal aksari, dari beberapa masa, terus berjalan terus. Karena persoalan saat ini adalah persoalan yang update. Dulu tidak ada perbankan, sekarang ada perbankan. Bagaimana kesepakatan ulama di dalam mensikapi perbankan? Kalau kita cari di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, perbankan tidak ada. Bahasanya cuma mengandung riba, tapi bentuk ribanya seperti apa tidak dijelaskan. Nah kemudian dari inilah yang kemudian dinamakan fiqh. Hasil ijma'nya ulama, hasil qiyasnya ulama, itu kemudian dinamakan fikih. Maka kemarin ketika kita awal-awal sudah kita bahas ma'al fikih. Al-fikih adalah al-fahmu, kepahaman atau al-ilmu, pengetahuan kita bil ahkami, dengan hukum-hukum asal-iyati ingkang bangsa syariah, allati tariquhu bil istihad, pengetahuan tentang hukum-hukum seperti hukumnya sholat, syaratnya sholat. Tidak ada, Rasulullah tidak pernah menyampaikan arkanus sholati sama anak asal 17 boleh, itu sehingga umat itu lebih mudah. Makanya madzhabul arba'ah adalah cara termudah bagi umat Islam untuk bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar yang sesuai dengan Al-Quran, karena sudah diistihadi. Makanya pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang menggunakan jalan istihad seperti pengetahuan kita bahwa niat di dalam wudu hukumnya wajib, dan kita temukan di dalam Al-Quran. Tidak pernah kita temukan di dalam hadis bahwa an-niyatu fi sholat wajib itu betul. Tapi waktu innamal a'malu binniyat. Nah, kok bisa menjadi wajib niat di dalam wudu, wajib niat di dalam sholat, wajib niat di dalam zakat, wajib niat di dalam haji, semua itu dari mana? Ya dari innamal a'malu binniyat, kemudian menjadi an-niyatu fi sholat wajibatun, an-niyatu fil wudu wajibatun. Nah, itu namanya pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariat yang jalannya dengan menggunakan istihad yang berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Merusakan ijma tadi. Ijma dari satu masa ke masa atas perkara, atas hukum, dan beberapa hukum yang muncul. Bisikan tidak ada mengganti jantung, yaitu terus bisa. Apa itu tidak ada hukumnya? Ya harus ada hukumnya. Sekarang jual beli online seperti ini,
ada hukumnya. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di mana yang dinamakan ijma dan itu menjadi dasar hukum Islam, yaitu kesepakatan umat daripada Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW dari masa ke masa atas sebuah masalah dari banyaknya masalah. Wal ijma hujjatun, dan ijma itu bisa dijadikan hujjah, maka ijma menjadi salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian ijma. Hujjatun indal jumhur itu kesepakatan banyak ulama. Mengapa? Dari mana? 5 ahlu jauh at-Tirmidzi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala la tastami ummati ala dhalalati wa yadullahi ala jamaah. La tastami tidak akan sepakat, tidak akan kompak umat di sapa umat ingsun, artinya umat pemilihan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tidak mungkin umatku akan bersepakat atas kesesatan. La yajtami'u ummati ala dolalah wa yadullahi, dan kekuasaan Allah, keputusan Allah ala jamaah di atas kesepakatan. Artinya kalau ulama kemudian bersepakat, ulama-ulama yang berkualitas kemudian bersepakat, dan itulah yang kemudian menjadi keputusan, dan keputusan itu wayadullahi ala jamaah. Sebab kok gak mungkin matikan Nabi terus lumpuh mengakeh terus bersepakat untuk dolalah sholat. Nah, hadis inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ijma adalah hujjatun, dan demikian adalah jumhur ulama. Apunten, makanya di Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya Basu Masail. Kalau di pondok-pondok itu yang memang zaman saya di pondok itu mesti ada Basu Masail. Tidak ada persoalan baru, masalah baru, mulai cloning, mulai apa-apa itu terus disampaikan. Kita buka banyak kitab ulama-ulama, dari kitab yang terkecil, dari kitab yang tidak pernah dibaca, kemudian diadukan argumentasi di mana yang paling mendekati itulah yang kemudian dijadikan hujahnya. Nanti ini wal ijma yasihu biqaulihi, ijma itu sah, bisa dipakai untuk hujah dengan pendapat ucapan selamat. Ulama Mesir berpendapat sedemikian, ulama Mekah berpendapat demikian. Itu namanya hujah, namanya ijma. Keputusan MUI seperti ini itu juga namanya ijma. Artinya apa? Kita bisa memakai itu untuk menjadi panduan karena kesepakatan seluruh ulama yang memang ulama itu betul-betul mumpuni. Makanya Bapak Ibu sekalian, di pondok-pondok pesantren yang dipakai untuk hujah, ya kitab-kitabnya ulama-ulama yang besar-besar itu. Wa yasifu aidan biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di, tapi wan misal dari qauli wal fi'li wa sukutil ba'di. Atau sebagian ulama tidak keseluruhan. Sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama melakukan, sebagian tidak keseluruhan. Dan itu kemudian menyebar. Tapi wasukutil bagi, sementara ulama-ulama lain diam, itu juga merupakan bagian daripada ijma. Diam itu berarti mengiyakan sependapat, itu juga bisa kemudian dijadikan hujah karena itu bagian daripada ijma. Berarti ijma lingkupnya
adalah memang sepakat dari ulama secara menyeluruh, atau sebagian ulama tapi sementara ulama yang lain sukut. Nah itu yang kemudian dinamakan ijma sukuti. Wastami'u ala nabil wudu'i bil khariji. Contoh Bapak sekalian, kalau tidak ada ijma'nya ulama, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Kita tidak tahu punya sholat, apa yang membatalkan sholat, syarat-syaratnya sholat. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa punya sholat ada 6. Islam, balik, berakal, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, tertutupnya Allah. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Terus masuk waktunya 6 pas. Jadi sholat duhur ya harus dilaksanakan duhur. Itu syaratnya. Asar harus dilaksanakan pada waktu asar, maghrib juga harus dilaksanakan pada waktu maghrib. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sekilas ketemu. Artinya sebenarnya ada gambaran bagi kita bahwa mengapa kemudian di dalam sholat itu ada syaratnya, hal-hal yang harus dipenuhi ketika ingin sholat kita sah. Itu syaratnya. Karena ketentuan yang harus dilaksanakan tapi di luar ibadahnya. Syarat wajibnya puasa, syarat wajibnya haji. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Kalau ini hajinya sah. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu kalau wudunya ini sah. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu kalau ingin sholatnya sah. Baru ketentuan yang harus dilaksanakan di dalam ibadah itu kemudian dinamakan rukun. Rukunnya sholat dari mana? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak tahu penjelasannya bagaimana Rasulullah sholat. Sholat itu ya Allah jajan, apalagi coba yang pernah baca. Kan betul. Kita sholat kan karena kita dulu diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, sehingga sholat tetap benar. Tapi kan kadang kita tidak tahu mana yang rukun, rukunnya apa saja, dan ketika rukun itu kemudian kita tinggalkan harus seperti apa, yang membatalkan sholat itu apa. Itulah yang kemudian dinamakan itu hasil istihadnya ulama, dan itulah yang kemudian menjadi ijma'nya ulama. Karena misalnya Imam Syafi'i kemudian menyampaikan bahwa rukunnya sholat berada 17, mulai dari niat, takbiratul ihram, niat, wajib baca Al-Quran, terus berdiri bagi orang yang mampu, kemudian rukuk, terus tumakninah, setelah tumakninah berdiri, setelah rukuk i'tidal, kemudian sujud rukun, terus duduk di antara itu. Sampai kemudian yang terakhir yang 17 itu salam yang pertama. Tahiyatul awal itu ikut Imam Syafi'i bukan rukun tapi sunnah. Sehingga ketika kita sholat meninggalkan tahiyat awal adalah itu sholat kita tetap sah. Tetap sah. Disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi qoblas salam. Itu sudah sah. Dan Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, Mustahid Madhab yang menjelaskan lebih detail lagi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Nah yang kita pelajari ini adalah kerangka daripada penggalian Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga menjadi produk hukum fikih. Ada usul fikih, ada kaidah fikih. Besok lagi 3 kali pertemuan kita sudah masuk di dalam kaidah fikih. Itu lebih menarik lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mempelajari
Tidak cukup hanya Al-Quran, tidak cukup hanya as-sunnah, tapi harus ada akal yang kemudian menjelaskan Al-Quran, menjelaskan as-sunnah, sehingga kita bisa melaksanakan. Akal itu terwujud di dalam ijma, akal itu terwujud di dalam qiyas. Contoh, wastama'u ala madil wudu'i bil khariji al-muqtadi min asabilaini wa huwa al-baulu wal qa'id. Kita juga tidak tahu sebenarnya apa yang kemudian sholat itu menjadi batal. Nah, ulama inilah kemudian menjelaskan, ulama sepakat atas rusaknya wudu karena sebab adanya sesuatu yang keluar, yang terbiasa dari jalan dua, yaitu kencing maupun bokeh. Dengan rusaknya wudu, maka rusak pula sholatnya. Penjelasannya yang rusak wudu. Nah, ketika wudunya rusak, maka sholatnya rusak. Maka baru sholat kok pipis batal. Karena batalnya wudu. Nah, itu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bertemu. Yang membatalkan wudu dengan detail bahwa pipis, itu membatalkan sholat, itu membatalkan wudu. Nah, karena wudu batal dan otomatis kan sholatnya jadi batal, dia harus wudu lagi kan. Maka bahwa walaupun tidak ada penjelasannya, itu juga sesuatu yang bisa menyebabkan sholatnya. Nah, ternyata inilah kemudian kita harus mempelajari dan kemudian kita tahu bahwa yang dinamakan fikih adalah pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariat dengan jalan istihad, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Redaksinya cuma itu saja, tidak menjelaskan bahwa niat di dalam sholat wajib, tidak menjelaskan niat di dalam wudu wajib, niat di dalam haji wajib, niat di dalam zakat wajib. Oh, itu sedekah apa zakat apa infak benar toh. Misalnya apa itu mau ikhlas ya. Nah, kalau kita tidak menjadi tidak tahu. Kita sholat zuhur, misalnya sholat pada waktu zuhur. Padahal kita itu praktek di waktu zuhur. Sholat 4 rakaat. Niatnya seperti apa? Kalau niatnya praktek, jadinya praktek, tidak kemudian jadi zuhur. Kita sholat qadha karena misalkan dulu kita ada undur lah, kemudian tidak bisa dilakukan pada waktu asar. Apa kemudian kita harusnya asar? Tidak, ya dulu. Lalu ditambahi qadha lillahi ta'ala. Ini kenapa fungsinya bahwa fikih itu menjadi seperti itu. Kalau kita cari di dalam Al-Qur'annya, tidak ada detail-detail seperti itu. Di dalam hadis juga tidak ada detail seperti itu. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian didetailkan, inilah yang kemudian dinamakan istihad, dinamakan ijma ulama dan qiyas. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka indah syafi'i al-sunnah wal jamaah, dasar Islam itu adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan yang paling banyak sebenarnya malah qiyas di dalam fikih. Kalau tidak ada qiyas contoh. Ini sedikit walaupun kita bahas di dalam pertemuan yang selanjutnya. Contoh misalnya, wala taqrabu zina. Karena Al-Quran kan katakan, wala taqrabu bukan ojo al-ar soro-soro kabeh azina ing zina. Kalau tidak ada qiyas, sehingga itu kan nyedek. Praktek lakoni gak apa-apa. Kan? Kita mungkin di dalam Al-Quran itu tidak ada melarang zina, tidak apa-apa. Betul-betul. Yang ada wala taqrabulan ojo podo parak sira kabeh. Kemarin sudah kita bahas, itu adalah nahi, hukumnya haram jika dilakukan selama tidak ada dalil bahwa di situ hanya sekedar makruh. Haram. Wala taqrabun mata.
zina. Dan inilah kemudian namanya kias aulawiyah. Merek orang itu apa meneh lah. Jangan diilustrasikan seperti di naik sepur. Naik sepur kayak itu tabrak. Tabrak Pak Sisan di dalam tabrak kalau punya seperti ini. Dan inilah maka di situ tidak hanya satu banyak contoh banyak contoh malik. Wala takul lama ufin. Wala takul lama ucap sapa sira lama marang wong sira ufin Inggris. Wala tanharma aja nyetak jembuan terus ngomong ngegas bahasa saiki. Ada dua orang Al-Quran gak apa-apa, Al-Quran ini ngaduk, nyepak. Kan betul dengan Al-Quran. Ternyata saya gitu kok Al-Quran. Berarti tidak apa-apa karena Al-Quran tidak melarang. Yang dilarang hanya nentak tok. Yang dilarang hanya berkata kasar tok. Sementara orang pelek, nendang. Dan kalau itu kemudian tidak ada hukum yang namanya kias, bukan pakai Islam. Bukannya bagaimana? Tidak apa kan kita. Nah ini namanya masuk kias awalnya. Apa itu? Wongnya tak ngomong busur itu, ngomong ngegas dan ngomong itu, pokoknya sampai menurut. Kan berapa? Logika akan menerima begitu. Dan inilah kemudian ada hukum, ada pegangan bagi kita yaitu kias. Falus malam. Contohnya Pak. Contohnya kuat sangat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, contoh lagi misalnya yang kekinian yang kemarin masa di itu 1 kilo narkoba. Kembangkan. Padahal 0,sekian saja sudah sedikit minum. Nah itu menggelikan Al-Quran oleh satu-satu untuk mutan. Karena ada di Al-Quran hanya ada ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan wastalibun. Khamr toh. Dan kalau cuma berhenti di situ toh, di Al-Quran tidak ada maka boleh dan rusak. Dan inilah kemudian masuk kaidah. Hadal khamru, hadal muskirun, sabu dan lain sebagainya. Muskirun memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, dan setiap yang memabukkan khamr. Wal khamru haramun, harus di dalam Al-Qur'an. Betul Pak? Ada umum sing barang-barang niku aku. Termasuk dari golongan yang menghilangkan akal. Dan setiap yang menghilangkan akal itu khamr, dan khamr jelas diharamkan. Aku nembus. Resiki kan gak mampu. Akeh lebih mampu. Ida haruma kasiru khamr itu kewajiban lagi mempelajari usul fikih. Ketika haram besar banyaknya diharamkan, maka sedikitnya juga harus diharamkan. Ida haruma kasiru kan paling bagus. Ya, haruma kalau itu maka sedikit pun dia juga diharamkan, walaupun tidak mampu, karena itu dari jenis sesuatu yang khamr yang memabukkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mengapa kemudian kita itu mengikuti madzhab Arba'ah? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama, dan ilmu itu bisa kita pelajari. Bukan pendapat dari pikiran yang kemudian orang lain tidak bisa mempelajari. Jelas kalau yang lebih lengkap lagi itu kitab yang besar-besar lengkap detail. Ini saya hanya sekedar ingin memberikan
gambaran-gambaran proses mengapa kemudian menjadi sebuah produk fikih, jalannya seperti apa, ya seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau hanya Al-Quran kok, nggak bisa dijalankan karena detailnya tidak ada. Baru dari Rasulullah yang menjelaskan secara detail. Nah, ketika dari Rasulullah juga belum bisa detail. Dan baru kemudian, nah akal ini juga bersumber daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi tetap semua bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan jalan istihad, seperti pengetahuan kita akan kini awal bahwa sesungguhnya niat di dalam itu hukumnya wajib. Demikian masalah-masalah istihad yang lain, sebab Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ini ngono ya jadi nanti boleh niat di sholat wajibat, niat di wudu wajibat itu bukan. Tapi dari istihadnya ulama, dari apa yang disampaikan Rasulullah bahwa innamal a'malu binniyat. Nah inilah namanya dari hasil istihad. Karena wudu termasuk amal, haji termasuk amal, umroh juga termasuk amal. Dan itu belum lagi apa-apa yang ada di rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah hajinya dijelaskan detail oleh ulama, sehingga haji kita bisa dijamin atas kesahannya, sholat kita bisa dijamin atas kesahannya, sebab syaratnya kita sudah penuhi, rukunnya sudah kita penuhi, dan kita tahu apa syaratnya dan kita tahu apa rukunnya. Wudu juga begitu. Maka tidak kita menjadi tahu bahwa proses arkan sholat sab'ata asar. Dan itu dari mana? Dari Rasulullah tidak mengatakan. Itu juga bersumber daripada di solu kamar soli terus direteli oleh para ulama. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini wajib, ini yang sunnah. Nah kemudian dari Madai Ibn kemudian ada perselisihan, ada perbedaan. Nah itulah kemudian yang namanya ikhtilaful ulama rahmatun, karena ulama itu berdiamnya itu dari masing-masing, tidak bisa kita menyalahkan pendapat yang lain dan membenarkan pendapat kita sendiri, tidak bisa. Sebab ikhtilaful ulama rahmatun seperti saya katakan dulu dari saya frame yang kita mudah memahami masalah pakaian dia. Pakaian itu cara kita akan ini lah semua pendapat ulama itu ya begitu. Imam Syafi'i ngomong habis sarungan. Dari mana? Dari Rasulullah. Imam Abu Hanifah habis sarungan. Dari mana? Dari Rasulullah. Padahal Rasulullah kan sarungan. Tapi bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah kewajiban habis setelah disampaikan Imam Syafi'i karena kesadaran Rasulullah. Tapi Imam Abu Hanifah karena substansi Rasulullah pakai pakaian, apa tujuannya? Menutupi aurat. Dan hasilnya menutupi aurat antara izar juga dengan celana itu lebih hasil celana. Tidur tidak akan tersita, jatuh tidak akan tersita, sehingga Imam Abu Hanifah berpendapat lebih baik celana karena lebih bisa menjaga aurat daripada juga misalnya jatuh di jalan, dia sadar sesuatu menutupi lewat. Nah, hal-hal semacam ini di dalam segala persoalan seperti itu. Bahwa kemudian berbeda itu tetap semuanya dari Rasulullah SAW. Dari mana kemudian istilah itu? Yang ini itu yang bisa saya sampaikan sedikit tambahan pengetahuan sehingga kita tahu ada yang Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada yang ijma, dan kemudian qiyas, seperti itu. Semuanya itu karena memang tidak mungkin umatnya Rasulullah SAW.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Waalaikumsalam.